Bagaimana kelas hari ini anak-anak? Baik. Semua hadir hari ini? Baik, terima kasih buat yang sudah hadir hari ini. Dan hari ini kita akan belajar tentang kenali potensi dengan tujuannya adalah yang pertama agar anak-anak mengenali potensi diri, baik itu minat, bakat maupun kemampuan yang mereka. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi belajar. Dan yang ketiga adalah memberikan pemahaman bahwa setiap individu memiliki kelebihan dan kelemahan. Terutama kita akan mempelajari tentang cara belajar kita setiap hari. Coba angkat, ada yang sudah kenal cara belajarnya? Belajar kalau anak-anak belum kenal apa yang namanya belajar atau cara belajar yang anak-anak miliki, maka hari ini kita akan membahas tentang cara belajar yang anak-anak miliki. Oke, baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi yang ada, maka ibu lihat ini sosial, jadi semangatnya berkurang. Jadi silakan anak-anak berdiri dulu. Ada satu permainan yang diucapkan tadi. Coba Anda melihat teman sebelahnya sudah kenal atau belum? Sudah. Maka dengarkanlah apa-apa dari ibu. Silakan tebak potensi yang dimiliki oleh teman sebelah. Mulai dari sini. Lanjut teman sebelah. Coba katakan siapa yang bisa tebak teman sebelah. Potensi dari teman. Oke, silakan. Silakan atau sebelumnya. Silakan Anda menyimak video yang bagaimana gaya belajarmu? Nah, kita harus tahu gaya belajar kita apa sih? Apakah kamu sering baca buku? Tapi udah lupa. Atau lagi belajar, tidak paham apa yang dipelajari. Bahkan ketika mendengar penjelasan guru, tapi susah sekali mengerti. Nah, ada yang seperti itu enggak? Nah, bisa jadi dia belajar yang kurang. Jika kamu sudah tahu gaya belajar dulu, maka belajar akan menjadi lebih efektif. dari video itu, silakan Anda mengisi tes yang Ibu sudah pilih. Itu merupakan tes minat dan bakat dalam hal ini gaya belajar. Ingat bahwa isi dengan jujur sesuai dengan pengalaman belajar masing-masing. Semua selesai? Sudah.
pertama ada visual, yang berikut ada auditory, dan yang ketiga adalah kinesthetik. Kalau sudah coba pertama nih yang memiliki gaya belajar visual, silakan angkat tangan yang auditory. Oke, auditory ada 2 orang. Yang terakhir adalah kinesthetik. Angkat tangan yang kinesthetik. Oh ya. Silakan kasih turun tangan. Oke, sekarang kita akan diskusi kelompok berdasarkan gaya belajar yang Anda sudah ketahui. Silakan bentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar yang Anda miliki. Ya, di sini. Oke, semua sudah berdasarkan kelompok. Sudah? Kalau sudah, dengarkan pertanyaan dari Ibu untuk kinesthetik. Silakan Anda diskusi tentang pengalaman gaya belajar kamu selama itu. Ibu ulang, silakan diskusi tentang pengalaman gaya belajar kamu selama ini. Itu soal yang pertama. Yang kedua, pernahkah kamu merasa kesulitan dalam memahami pelajaran ketika kamu belajar? Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apakah gaya belajar kamu berperan dalam hal itu? Kinesthetik sudah selesai? Auditory sudah? Sudah? Yang visual sudah? Oke, kalau sudah semua sudah selesai diskusi, kita masuk pada presentasi. Maka presentasi ini akan dipresentasikan oleh kelompok masing-masing, dan kelompok yang lain silakan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok. Silakan kita mulai dari kelompok visual. Silakan mempresentasikan hasil diskusi. Silakan di depan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dari kami. Saya mewakili kelompok 1 akan membacakan hasil singkat. Nomor 1, bagaimana pengalaman gaya belajar selama ini? Nomor 2, pernahkah kamu mengalami kesulitan saat belajar? Nomor 3, apakah gaya belajar kamu berperan pada hal itu? Jawab. Yang pertama, kami lebih mudah memahami pelajaran melalui gambar, warna, video. Saat belajar, kami suka membuat catatan berwarna dan peta konsep agar materi lebih mudah diingat dengan cara ini. Kami bisa belajar lebih fokus dan cepat memahami isi pelajaran. Nomor 2, kami pernah mengalami kesulitan belajar, terutama ketika materi disampaikan terlalu cepat tanpa bantuan gambar dan tulisan, karena kami telah memahami hal-hal yang bisa dilihat. Nomor 3, gaya belajar kami sangat berperan karena kami memiliki gaya belajar visual. Kami lebih mudah memahami materi melalui gambar, warna, dan tulisan, sehingga saat penjelasan disampaikan secara lisan, kami menjadi lebih mudah memahami. Dan singkat. Oke, silakan kelompok Habib. 1 orang. Atas waktu dan saya mengintroduksi pelajaran. Nomor satu, pengalaman gaya belajar. Ceritakan pengalaman gaya belajar selama ini. Pengalaman belajar saya lebih sering mendengar dari apa yang dikatakan orang-orang di sekitar saya, misalnya pada saat guru menjelaskan pelajaran di dalam kelas. Saya juga lebih senang ketika belajar sambil dengan beberapa musik yang saya suka. Saya juga senang ketika mengerjakan tugas secara berdiskusi atau secara kelompok, karena bisa bertukar ide atau zaman dengan
sama lain. Nomor 2, pernahkah kamu mengalami kesulitan saat belajar? Di kelompok kinestetik, Tentu saya pernah mengalami kesulitan dalam belajar. Salah satu contohnya adalah di saat guru menjelaskan materi di depan kelas, banyak murid yang ribut sehingga saya tidak mendengar jelas apa yang dijelaskan. Nomor 3, apakah gaya belajar kamu berperan pada hal itu? Ya, gaya belajar saya sangat berperan saat saya belajar karena saya lebih mudah memahami lalu mengerjakan sesuatu dengan mendengar penjelasan dari orang lain. ya silakan aku lanjut kelompok kinestetik. Baik, terima kasih Ustaz dan juga kepada kelompok kami. Saya mewakili hasil kerja dari kelompok kinestetik. Nomor 1, masukkan pengalaman gaya belajar selama belajar. Nomor 2, pernahkah kamu mengalami kesulitan dalam gaya belajarmu? Nomor 3, apakah gaya belajar kamu berperan pada saat belajar? Nomor 1, pengalaman gaya belajar selama belajar dalam kelompok kinestetik yaitu lebih mudah memahami pelajaran jika bisa langsung mempraktikkan atau melakukannya secara nyata. Nomor 2, ya, kami dari kelompok kinestetik pernah merasa kesulitan saat belajar. Kami tidak mempraktikannya secara langsung, kami hanya mendengar saja sehingga kami merasa sulit memahami apa yang dijelaskan. Nomor 3, ya, karena ketika kami mulai belajar sambil melakukan seperti mencatat atau membuat proyek kecil, kami lebih semangat dan cepat memahami pelajaran. Oke, silakan aku untuk kelompok. Dan dari kelompok visual, auditory dan kinestetik, maka di situ kita bisa mengatakan bahwa setiap individu itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Nah, dari hasil diskusi Anda hari ini, bagaimana gambaran kamu tentang cara belajar kamu? Silakan ada yang tahu. Oke, silakan yang bagian dari kelompok visual. Gaya belajar yang saya pahami tentang gaya belajar saya yaitu ketika belajar saya lebih pahami kalau ada gambar terus ada waktu terus itu saya lebih pahami. Oke, silakan aku untuk gaya belajar visual. Mereka katakan bahwa hari ini mereka merasa senang karena mereka menemukan gaya belajar mereka. Baik, mari kita melihat konsep daripada materi kita hari ini, yaitu tentang kenali potensi dan khususnya gaya belajar yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tentang apa itu potensi. Dari potensi adalah kemampuan, kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh seseorang, baik yang sudah nampak atau yang masih tersembunyi dan dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan hidup atau masa depan. Yang berikut, apa itu gaya belajar? Yang tadi kamu sudah diskusi tentang gaya belajar. Maka gaya belajar adalah cara belajar seseorang dalam menyerap, memproses, memahami dan mengingat informasi baru. Dan yang berikut, ada 3 macam gaya belajar, yaitu yang pertama gaya belajar visual atau dengan melihat. Itu belajar lebih mudah dengan melihat gambar, diagram, grafik, warna atau catatan yang rapi. Yang kedua, gaya belajar yang kedua adalah auditory atau mendengar, dengan mendengar. Itu lebih mudah memahami lewat mendengar penjelasan guru, diskusi, musik atau rekaman suara. Dan orang yang memiliki tipe dalam gaya belajar ini, maka ia
dari mendengarkan orang lain daripada ada membaca dengan suara yang jelas. Yang ketiga, gaya belajar yang ketiga adalah kinestetik, yaitu belajar dengan melibatkan gerakan, praktik langsung atau pengalaman nyata. Dari materi hari ini, kira-kira apa yang kamu simpulkan tentang gaya belajar tersebut? Oke, silakan. Silakan dari Tuan. Tujuan gaya belajar adalah sesuatu yang membuat kita lebih memahami apa yang kita pelajari. Yang lain, silakan. Kesimpulan dari gaya belajar pada hari ini itu setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda. Dari setiap perbedaan itu kita akan melihat kemampuan kita masing-masing, bagaimana kita bisa memahami materi tersebut dengan gaya belajar kita masing-masing. Oke, itu adalah menyiapkan lembar. Silakan Anda mengisinya dan di situ ada karton yang sudah tempel. Silakan nanti setelah itu Anda membacakan dan mengerjakan karton yang Oke, kalau semua sudah dapat, silakan dengan pertanyaan dari Ibu. Tindakan apa yang akan Anda lakukan agar lebih efektif dalam belajar sesuai dengan gaya belajar Anda? Semua sudah selesai? Kalau semua sudah selesai, maka setiap kelompok diwakili oleh satu orang untuk membacakan hasilnya. Setelah itu langsung dikerjakan pada silakan. Adalah dari belajar saya membuat catatan dengan tidak belajar. Tugas saya adalah memahami dan mengingat materi yang belajar. Oke, aplaus untuk kelompok. Saya lebih menjelaskan dari guru atau orang lain, belajar sambil mendengarkan musik dan berdiskusi untuk menyelesaikan tugas. Oke, silakan aplaus untuk kelompok. Lanjut kelompok yang terakhir adalah Tindakan yang saya lakukan agar lebih efektif dalam belajar dalam gaya belajar tersebut, yaitu melakukan praktik secara langsung dengan mencoba eksperimen, latihan, dan simulasi materi dan materi. Oke, silakan aplaus. Baik, dari hasil diskusi kita pada hari ini, maka di sini Ibu menyimpulkan tentang materi yang kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama, setiap individu memiliki potensi yang unik. Yang kedua, potensi perlu dikenali, dikembangkan, dan digunakan untuk mencapai tujuan hidup atau cita-cita yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah dengan mengenali potensi diri, individu lebih percaya diri dan dapat meraih masa depan. Oke, sekian dan silakan ngobrol. Baik, demikian materi kita pada hari ini. Kita mengakhiri materi kita pada hari ini dengan doa dan Ibu minta satu orang kita Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Sebelum itu, izinkan saya mencoba ini menjadi acara Kristen Protestan. terima kasih. Siap. Salam.